Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Kusuka, dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Akhirnya aku mendengarkan intro ini lagi. Iya loh, cukup chill. Aku menemukan juga sebuah ucapan yang baru kutemui dari mana ya tadi. Semoga hari Selasanya leluasa. Weh. Semoga hari Rabunya tidak terlalu menggebu-gebu. Emang udah Rabu? Belum sih. Gue lanjutin dari Selasa kan ke Rabu, terus Kamis. Manis lah. Semoga Kamis selalu manis. Jumat. Semoga Jumatmu bermanfaat. Senin. Ngangenin. Iya boleh. Halo Detikers. Hai, apakah iya hari Selasanya leluasa atau mungkin juga hari Selasanya justru dar-der-dor gitu? Harus selalu ada waktu untuk melakukan hal-hal yang bisa dileluasakan. Betul. Apakah itu? Artinya Atau, selalu ada space gitu ya. Kita kasih jeda tuh buat setiap aktivitas yang kita punya. Ataupun juga jangan lupa karena setiap orang memang punya jam yang sama ya, 24 jam sehari. Tapi jangan lupa untuk meluangkan untuk melakukan hal yang disuka. Gitu. Karena kita juga punya hal yang disuka di sini, yaitu kusuka. Jadi kalau ya hari Selasa kita kayaknya akan lebih santai Selasa kali ini. Karena biasanya juga memang Selasa is one of the busiest days of the week. Yep. Karena kalau hari Senin mungkin baru permulaan gitu ya. Hari Selasa tuh baru dimulai tuh. Tapi buat aku setiap hari sih sekarang. Sibuknya. Iya. Keren. Aku tiap hari sekarang sibuknya. Nantikan deh ya hasil dari kesibukannya Eduardo Simorangkir juga. Uang-uangku itu akan mengalir ke berbagai macam kantong. Iya dong, ya kan mendukung roda perekonomian negara. Betul. Harus selalu berputar juga. Dan ini juga salah satu bentuknya juga ya. Udah mah jelas snacknya, kita suka banget. Varian rasanya juga banyak. Dan ini adalah produk asli Indonesia gitu. Jadi udah jelas. Produk-produk asli Indonesia. It's one of them. Oh, it's one of them. Ya, masih satu geng lah ya sama geng perabotan yang itu. Betul, ya benar. Tapi ini juga produk of Indonesia juga yang tentunya kalau jajannya hari ini ogah rugi. Karena kalau kita udah hadir di Detik Sore bersama dengan Kusuka, artinya ada cuan-cuan-cuanan yang bisa didapatkan sama Detikers juga. Udah kelihatan kan Detikers di depan sana di layar ini ada sebuah barcode yang di atasnya tulisan Kusuka. Gue tadi hampir aja nyebut Chris. Barcode bukan, ya. Bukan Chris ya. Kalau Chris jatuh kita disawer dong. Jangan dong ya. Bukan. Ini adalah barcode. Iya betul. Ya. Barcode ini akan digunakan buat Detikers dapetin apa Za? Cashback. There you go. Ya, jadi buat Detikers juga. Ini tuh kita lagi ngasih waktu. Sebenarnya nggak lama sih, sebentar doangan ya. Sampai jam berapa guys? Sampai jam Pokoknya berapa? sampai 5 kali Eiza ngomong anyway berakhir tuh programnya. Nggak dong. Anything that happened today, hadapi dengan Kusuka. Jadi sebenarnya ya Detikers bisa memilih semua produk Kusuka, kesukaan Detikers juga. Dan bahkan yang nggak ada di frame juga sih, yaitu adalah si Kusuka Ubi Ungu. Soalnya kalau semua varian Kusuka ada di sini, muka kita nggak kelihatan lagi di sini. Bener-bener, saking banyaknya juga varian. Yang jelas pilih yang jadi favorit Detikers juga, mau satu-satu semuanya juga dibeli boleh juga. Tapi yang jelas ya, ini memang harus di check outnya tuh hari ini Kak Edo. Karena kita punya cashback senilai 100% ya dengan masih transaksi. 100%? Iya, masih dong. Oke. Dengan transaksi minimalnya 100.000. Jadi udah itu mah kayak ya udah. Sebenarnya hitungannya cuma kayak bayar ongkirnya aja sih.
Tapi ada kuotanya kan yang Betul, dapetin cashback itu. betul. Makanya harus cepet-cepetan Detikers. Jadilah kalau kata guru di sekolah kan posisi duduk menentukan prestasi. Oh, Posisi kalian check out Kusuka hari ini juga menentukan prestasi kalian bisa dapetin cashback dari Kusuka apa enggak. Karena semakin cepat belinya, semakin besar kemungkinan buat dapetin cashback alias nggak bayar tuh. Iya, 100% soalnya cashbacknya 100%. ya. Walaupun sebenarnya juga si cashbacknya juga maksimal adalah 120.000. Nah, Jadi kalau misalnya belanjanya 120.000 tetap dapat cashback 120.000. Tapi kalau misalnya kelebihan nih 130.000 ya nggak apa-apa, cashbacknya 120.000, nanti tinggal bayar sisanya aja gitu dalam satu transaksi. Tetap untung. Nih aku kasih tahu dulu mekanismenya. boleh. Jadi Detikers itu cuman bisa dapetin cashback kalau berbelanja pada saat kita lagi live shopping aja ya di hari ini. Dan juga tentunya transaksi minimalnya adalah Rp100.000 di luar ongkos kirim. Kemudian cashbacknya berapa sih yang akan didapatkan? Cashbacknya adalah 100% dengan maksimal cashback senilai Rp120.000 ya. Nah caranya adalah kalau misalnya mau check out jangan lupa di scan dulu tuh si barcode-nya, karena nanti akan ada formulir yang wajib diisi sama Detikers juga, termasuk harus mengupload bukti pembelian ya dari si produk Kusukanya juga. Termasuk ngisi pekerjaan, nama orang tua, hobi, makes, mikes, warna favorit, destinasi wisata favorit, dan juga tentunya adalah kata-kata hari ini. Ini ya. Panjang ya. Moto hidup. Biasanya tuh di buku buku akhir sekolah tuh. Itu dulu zaman tukeran binder ya. Sorry yang nonton kita tuh udah bawa iPad ke sekolah ya. Betul, mereka gak tukeran binder lagi, mereka tukeran stiker sekarang. Oh, stiker WhatsApp. Ada stiker WhatsApp tuh yang kayak nyolong stiker dulu gitu. Ada. Oh ya? Jadi kayak untuk melegitimasi atau memvalidasi lo lagi ngambil stikernya mereka punya stikernya sendiri. Copot stiker dulu gitu. But one of my favorite WhatsApp stickers series adalah ini kayak nyimak gitu, tapi gambarnya minyak. Oh iya. Itu atau nyimak gambarnya nyamuk. Hitungannya oldies kan stiker itu. Ih, heran tapi gambarnya keran. Sudah masuk dia ke fase itu teman-teman ternyata. Fase jokes bapak-bapak gawat itu. Tapi gambarnya kawat. There you go. There she goes. That is so funny. Lanjut ya. Apa ya? Iya benar. Iklan ya benar. Atau kalau lagi pengen ini pick up line. Wah, garing. Boleh. Oh, iya. Karena kan garing. Bener. Atau untuk menggantikan simbol jempol atau love bisa pakai gini. Aku suka gitu. Bosku suka. Kita garing ya, segaring kusuka. Gitu, aku lanjutin dulu ya si mekanismenya ya. Lanjut. Jangan lupa di check out sekalian Detikers. Ya. Jadi ya memang cuma buat Detikers yang mau dapetin cashbacknya adalah yang sudah mengisi formulir yang ada. Nah formulirnya itu memang ada di dalam barcode-nya gitu. Formulirnya sebenarnya gampang aja sih, kayak nama, nomor handphone, dan si e-walletnya tuh apa. Misalnya nomor e-walletnya gitu, karena si cashbacknya itu nggak mungkin kan dikasih lewat wesel gitu kan, jadi dalam bentuk e-money atau saldo digital gitu. Nah itu dia, jadi tentunya juga sekali lagi cashbacknya 100%, minimal belanjanya adalah Rp100.000 dan cashback maksimalnya adalah Rp120.000 gitu. Nanti ongkos kirim pembelian itu tetap ditanggung oleh pembeli juga. Pokoknya 50 orang tercepat yang mengisi formulir itu yang berhak atas cashback berupa saldo dompet digital sesuai dengan nominal pembelanja. Bentar, mohon maaf. Coba wanginya. Gue mau buka yang ini kenapa? Gue duluan. Kusuka, kirim gak 1 dus seaweed rasa rumput laut? Iya loh. Kita semua suka yang rasa ini. Nah ini juga sebenarnya kita tuh udah beberapa kali juga sih live shopping juga sama Detik Sore. Dan selain juga salah satu Detikers yang beruntung alias perkasa ya waktu itu dapat cashback. Juga mendapatkan cashback. Dapat cashback dia. Sumpah. Terus ternyata juga geng kita nih Kak Citra udah dapet cashback
Sumpah enak juga. banget. Ayo guys buruan check out sekarang karena Kemarin. ini cuma buat 50 orang Tercepat. cashback 120 ribunya. Makin Dan mau. lumayan juga beli 100 ribu tuh dengan harga yang juga lebih murah juga ya Za ya. Bener. Apalagi Jadi bisa dijual lagi. Kalau memang mau bisnis orientasinya. boleh. Atau sebenarnya juga boleh berbagi lah kan. Berbagi juga bisa. Sama Apalagi kan teman-teman hari Jumat. kosan. Betul. Gak usah apa yang jauh-jauh sama orang gak kenal. Yang di sekitar kita aja kan kita juga kadang-kadang suka ngerepotin teman sekosan ya. Oh iya, bener. Kalau ada yang ketinggalan lah. Atau buat atasan. Nitip paket lah. Nah, karena Pak. izin mulu misalnya siarannya. Bos, cuti ya. Ini aku kasih Kusuka 20 dus gitu. Dikirim ke rumahnya langsung. Terus kalau kita dua-duanya makan boleh nggak gantian biar nggak DNR gitu? Iya sih, nggak apa-apa lah ya Detikers, biar Detikers juga bisa merasakan bagaimana Kusukanya emang harus benar-benar cepat-cepat di check Betul. out dan dijadikan santapan sore yang ringan tapi sangat menyenangkan. Makan Betul. Kusuka tuh soalnya buat teman-teman yang mungkin lagi diet juga itu nggak masalah katanya. Betul. Selagi dalam konsumsinya batas wajar ya. Selagi nggak makannya pakai nasi padang. Aduh jangan dong. Punten ya. Ini katanya si ubi ini juga termasuk adalah makanan yang kaya serat. Jadi Yes. kalau misalnya mengkonsumsi ini secara wajar juga, itu bisa membantu konsumsi serat kita. Jadi pencernaannya jadi lebih lancar juga. Lebih lancar. Membantu dietnya Detikers semua jadinya. Betul, itu yang varian ubi ya. Yang sayangnya tidak ada di meja ini. Walaupun menurut gua itu boleh lah ya. Jadi salah satu varian favorit gua tuh adalah si ubi ungu ya. Walaupun ubi madunya juga enak banget. Tapi ini kita hari ini punya yang singkong siwit, Mm-mm. rumput laut, siwit. Di catcalling. Gimana sih si suara trompet itu? Oh iya, kemarin datang di sini ya, ke sini ya. Di sebelah. Di sebelah ya, di acara sebelah. Oh meniruin tapi takutnya jatuhnya suara ini orang kecekek. Coba. Terus Jadi- ada barbecue. Nah ini di depan juga ada balado. Ini cheese, grilled Ada cheese. one of my favorite from Kusuka adalah Barbecue. lada hitam. Sorry, Ayam lada hitam. Hmm. Ayam lada hitam is one of Jadi the ini best. 1, 2, 3, 4, infantry. 5 ya. Ya. 5 varian yang berbeda juga. Dan sebenarnya Detikers juga bisa pilih, bisa di mix juga gitu ya. Yep. Si ukurannya, nggak cuman variannya aja yang bisa di mix, tapi ukurannya juga boleh. Karena kalau aku sebenarnya lebih prefer yang ini nih. Ini adalah berapa gram Kak? 170 ya? Apa sih? Sorry, 60 gram. Oh 60. 60 gram. Ini yang lebih besarnya. Nah, aku prefer yang segini karena kalau aku makan segini suka sisa. Kalau gua justru gua sama prefer yang ini. Hmm. Bukan karena yang ini suka sisa, tapi lebih karena kalau gua makan yang sini dalam waktu singkat juga bakal habis. Bener. Jadi daripada Jadi nggak bisa menahan diri. konsumsi batas wajarnya tuh nggak ketemu, jadi mending gua di sini Benar, aja. benar, Tapi benar. sedia stok yang banyak Detikers karena dia emang sangat ngangenin banget. Di Betul. berbagai macam kesempatan kita pasti pengen kayak ngemil terus apa yang praktis gitu. Kusuka to the rescue. Kita akan ASMR dulu. Let's go. Harus ada SMS buka Udah di- cikinya ya. Jaga. Wih. Gue lagi tahu nggak? Lagi seneng lihat konten video TikTok yang ini. Kakak, boleh spill skincare-nya nggak? Kakak cantik banget. Tahu nggak itu? Ih, itu mah viral di mana-mana tahu. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa ada di FYP gua itu. Terus apa Tapi skincare lucu-lucu. yang menurut lo kayak Gak tahu. cakep-cakep juga saat ya. insight yang gue dapat dari situ adalah ternyata banyak banget ya jenis dan merek skincare tuh kayak gue kira skincare lagi. tuh ya udah cuma apa namanya apa sih istilahnya krim ya apa sih buat pelembab tuh. Nah gue nggak ngerti tapi sosok ngobrolin. Tapi itu maksudnya gue nggak tahu bahwa ternyata ada banyak sekali jenis dan juga merek. Merek juga banyak banget. Jadi banyak orang yang diwawancara itu mereknya beda-beda. Talking about skincare, there was a trend on Instagram waktu itu. Yaitu adalah cewek-cewek berbondong-bondong. Gak cewek-cewek sih, maksudnya ada Bondol-bondol. pendek dong rambutnya. Tapi trennya itu adalah 10 steps skincare.
10 steps skincare. 10 steps 10 skincare. langkah untuk melindungi kulit. Before you sleep, so that was like 10 steps before lo akhirnya tidur, dan ada 10 jenis No skincare way. yang lo pakai dalam satu kali rangkaian. Dari facial wash sampai scrub sampai serum, moisturizer, essence. Ini kebalik nih. Lala sampai Have sheet you mask. done all those steps? No, it's too heavy for my my wallet. Bukan Oh, untuk gitu. kayak jenis muka gue ya, jenis kulit gue, tapi kayak menurut gue kayak Kebanyakan wow. juga dan kemahalan ya. Nah itu dia, walaupun sebenarnya juga yang mempopulerkan adalah juga kita tahu bahwa salah satu kiblatnya itu adalah Korea, ya kan, untuk perskincarean. Jadinya ya cukup menggenjot juga penjualan skincare Korea. But talking about Korea, tahu nggak kalau Kusuka juga dijual di Korea? Seriously? Iya. How Oh my come? God. Jadi walaupun tadi di awal kita udah disclaimer bahwa ini adalah product of Indonesia, Yep. karena memang juga produksi singkong kita I juga think I'm gonna open another. boleh. Kamu nggak mau Kusuka. yang ini? Sejujurnya aku mau yang sebesar ini, tapi karena rasanya balado aku jadi beralih yang lain. Nggak Yang ini mau, apa ini, emang? ini grilled cheese. Biar di display aja. Kalau ini? Biar di display Oke. aja. Ya. Terus aku tadi mau main apa? Oh ya. Anyways, Korea. yang pertama nih. Benar. Anyways, ya, walaupun tadi kita sempat mention juga bahwa Kusuka adalah produk of Indonesia, karena memang kita juga one of the best producers of singkong. Apa tuh singkong in English? Betul. Gue buka itu. Cassava. Cassava. Nah, tapi karena dia juga sudah lolos uji kayak FDA itu kayak BPOM-nya gitu. Jadi tentunya nggak cuma orang FDA-nya Indonesia aja yang US bisa, iya, yang bisa nikmatin Kusuka. Jadi dia tuh juga udah ada di beberapa supermarket di Korea. Kita doain semoga merata ya. Betul. Jadi ajusi itu bisa nggak usah Kita hunting doakan banget juga gitu. Kusuka segera muncul di salah satu drakor di Korea ya. Bener. Kan suka ada tuh muncul tiba-tiba ya. Bener, yang walaupun bukan part of the story, tapi justru biasanya kalau ada produk Indonesia itu kita kayak ada Tuh. Indonesia bro, Ada Indonesia coy. gitu. Banyak banget sebenarnya kalau bicara soal manfaat singkong, ubi gitu. Kenapa kita bicara soal ubi juga, karena Kusuka punya varian lainnya juga selain yang singkong kayak gini. Jadi ada ubi madu yang warna kemasannya tuh ungu. Kuning. Nah, kuning juga ada. Itu yang ubi madu yang kuning oren. Ubi ungu yang ungu. Oh ada lagi beda-beda ya? Ada dua. Serius? Beda, tapi sama-sama ubi talas kan? Ya, Kalau satu gitu. ubi ungu, Ya. satu ubi sweet potato. Di sinilah kita menyadari bahwa Indonesia tuh kaya banget sama Nah, itu dia. varian hortikulturanya, Yoi. termasuk ubi aja banyak jenisnya. Udah ubi talas tuh masih ada lagi varian lainnya. Jadi bicara soal manfaat mengkonsumsi singkong nih yang kita lagi konsumsi sekarang, Ya. dia punya banyak banget manfaat selain tadi membantu kadar serat kita juga ya, nambah serat juga. Dia bisa nambah energi, menurunkan risiko sindrom metabolik, membantu menjaga kadar gula dalam darah kita. Kemudian juga meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, termasuk skincare juga berarti ya. Terus juga ningkatin sistem pencernaan, obviously tadi kita bicara soal kandungan seratnya, dan juga menurunkan berat badan juga bisa Detikers lewat tadi si kandungan serat tadi pada akhirnya. Betul. Jadi silahkan dinikmati aja Detikers. Sekarang kita nggak punya banyak waktu ya untuk akhirnya selesai juga di live shopping ini. Yang jelas ya, boleh dimunculin lagi? Scan QR-nya, barcode-nya. Di sini nggak sih? Di sini. Ayo kita 1, 2, 3. Cering. 1, 2, 3. Dia ngerjain kayaknya. Jadi dari garis ada yang namanya barcode di layar saat ini. Nanti akan ada sendiri. Itu bisa kalian scan setelah kalian check out Kusukanya di Shopee. Itu bisa langsung check out senilai Rp100.000. Kalau misalnya kalian udah beli Rp100.000, itu bisa dapat cashback 100% dari Kusuka. Cuma buat 50 orang pertama yang bakal dapetin cashback 100% itu. Dan cashbacknya ini juga gak main-main, karena kalau misalnya kita beli belanjanya 120, berarti kita gak bayar apa-apa dong ya, karena 100% cashbacknya. Betul. Cashbacknya adalah Rp120.000 maksimal, tapi minimalnya adalah Rp100.000 gitu. Kata gue sih maksimalin ya. Terus, Mumpung gitu. Jadi hitung-hitungannya sebenarnya Detikers yang paling cuan adalah yang emang nggak terlalu jauh-jauh. Jadi
ya tinggal bayar ongkirnya aja gitu. Walaupun sebenarnya mau beli dari belahan Indonesia manapun juga tetap cuan sih karena kan bayar ongkirnya doang ya. Kan produknya di cashbackin. Cashback. Itu Cuma buat dia. 50 pembeli pertama buruan Mantap. sekarang. Keren Nanti banget deh. Kalau misalnya belum kelihatan barcode-nya, itu bisa langsung ke mana Kak? Detik.com/kusuka. There you go, detik.com/kusuka. Dan termasuk juga ini kita harus ngasih tahu juga sih sama Detikers juga kalau ngemil tuh nggak harus feel guilty, ngemil tuh nggak harus kayak aduh ngerasa bersalah banget gitu ya. Walaupun sebenarnya notesnya adalah dalam konsumsi yang wajar ya Kak. Harus. Tapi yang jelas Kusuka ini selain tadi juga udah menembus pasar Korea, Inggris dan juga Amerika karena lolos FDA alias BPOM-nya US gitu ya. Nah mereka juga nih punya klaim yang nggak cuma asal klaim aja karena ya udah pasti dong kalau ditaruh di sini tuh udah pasti valid, apalagi ada FDA juga ya. Yang jelas yang pertama yang harus diketahui sama Detikers adalah dia tuh tanpa pengawet. Alright. Tanpa pewarna sintetis. That's important. Tanpa pemanis buatan. Tanpa serat pangan tinggi serat pangan dan juga bebas lemak trans juga. Itu Dan dia. tentunya satu lagi suka ada cashback 100% Kak. Lewat Detik Sore. Makanya harus selalu pantengin Detik Sore. Ketika ada Kusuka di depan Iya. kita, berarti kita akan bagi-bagi cashback dari Kusuka buat Detikers semuanya. Makanya buruan check out sekarang. Setelah check out langsung buka detik.com/kusuka. 50 orang pertama bakal dapetin cashback 100% dari Kusuka. Jadi kalau misalnya beli 100.000, cashbacknya 120.000 berarti nggak bayar apapun. Benar. Termasuk lebih dari itu. Kalau lebih dari 120.000 berarti nanti cuma bayar sisanya aja. Itu dia, makanya Detikers sekali lagi cuman ini aja kesempatan Detikers juga ya untuk bisa bawa pulang atau beli Kusuka suka-suka. Karena mau pilih varian apapun, mau pilih ukuran yang manapun ya tentunya juga bisa. Di mix juga nggak masalah, boleh banget ya. Sama nasi boleh. Kalau emang Maksud belum makan gua nasi tuh nggak adalah apa-apa ya. di mix rasanya gitu loh Oh kayak gitu. Kirain di mixnya sama nasi, sama sate. di mixnya sama little mix. Little Mix. Waduh, mana tuh grup ya? Kayak bubar gak sih? Little Mix tuh bukan. Yang itu X Factor. Bukan gue ingatnya Fifth Harmony. Oh ya Fifth Harmony. Ya, beda itu lagi. kali ya yang X Factor ya? Iya, Fifth Harmony, X Factor, Little Mix nggak tahu deh. Kalau Anyway, enggak ya. that's Udah our 2 ya. Second anyway. Anyway yang kedua gitu Detikers. Jadi sekali lagi ini adalah kesempatan untuk bisa dapetin cuan. Let's Kalau go. biasanya mungkin nontonin Detik Sore tuh ada aja gitu ya jenis-jenis beritanya Betul. yang kita kabarkan dari berbagai penjuru Indonesia dan bahkan juga dari luar negeri juga ya. Nah ini adalah peneman sore, kalau Oka itu peneman malam sepi. Peneman malam sepi. Kalau ini peneman biar sorenya meriah. Karena nggak berasa sendiri. Kalau makan Kusuka tuh kan kayak udah pasti. Soalnya ada bunyi-bunyi lainnya yang terdengar, Bener. ya, jadinya meriah. Bener. Kalau nggak meriuk. Betul. Karena kan kriuk, meriuk jadinya. Garing. Tiada banding. Meriuk. Garing tiada banding. Garingnya tiada banding. Anyway, udah That's masuk our anyway. third Ketiga. Kasih rekomendasi makanan boleh, mungkin makanan berat lah ya karena ringannya udah ini. Yang oke banget jadi kolaborasi bersama dengan Kusuka. Makanan berat. Makanan berat boleh, cemilan boleh, atau mungkin kayak yang mau absurd sekalian kayak sebenarnya enak Tauza pakai es krim vanila misalnya. Enggak sih, tapi kalau untuk es krim vanila, tapi gue dari tadi kepikiran buat ini. Contoh. Sate. Tapi sate Padang ya, bukan sate Sate Madura. Satu sate 7 dus. Satu sate 7 dus. Sate Padang ya? Sate Padang. Oh, setuju Ajo gua. Ramon. Setuju gue karena sate Pasar Padang kan Santa. dia. Oh emang harus yang itu Kak? Gua sih pengennya begitu. Kalau buat Detikers ada sate Padang yang jadi favorit yang Iya. lain ya boleh juga dong. Iya, setuju. Tapi harus sate Padang kalau kata gua karena dia ada kuahnya. Nah dan kuahnya itu cocok banget untuk gini nih adegannya tuh ya. Nah ini kan agak Ya, kayak dicolek. agak melengkung gitu ya Betul. kayak sendok. Disendokin Nah. gitu. Karena gak boleh ada bumbu yang tersisa. Betul. Itu double combo tuh, udah ada kriuknya. Lontong mana lontong? Oh iya, lontong juga termasuk. Itu tuh harus pakai sate Padang menurut gua. Kalau lo apa?
Oh iya, nanya ke gue ya? Iya dong. Belum siapin lagi. Pakai es krim ya? Enggak. Jadi ada tren. Seblak nih pasti nih, seblak. Kalau nggak seblak, bakso, cimol. Mie. Jadi ada tren gara-gara salah satu podcast. Jadi narasumbernya tuh bilang, lo satuin deh mie instan ini rasa ayam bawang. Iup dulu, sorry. iup. Yup. Iup. Ada satu tren. Iya, satu tren gara-gara si narasumber ini. I think he's a DJ or something. Nah, ya kan? Abis gitu mie instan merek itu. Rasa mie goreng sama ayam bawang ya, apa ayam spesial gitu? Ayam bawang kan? Ayam bawang terus disatuin, tapi kuahnya dikit aja. Right. Gitu. Nah, tapi ada tekniknya. Menurut gua biar seru. Punten nih, kita keremek dulu. Iya, jadi gua harus bikin mie nih. Pulang-pulang. Bener harus bikin mie. Tapi untuk makannya rasa, gini. Nah, tapi untuk rasanya sendiri menurut gua kayaknya grilled cheese belum cocok, seaweed cocok. Seaweed cocok atau Balado- barbecue bisa cocok. balado juga. cocok Balado banget. apalagi. Cocok banget. Gitu. Oh iya lagi. Jadi silakan dicoba mie instan itu yang ayam bawang dan mie goreng. Iya. Satuin kuahnya dikit I will aja, try. dodor pakai topping kesukaan. I will try to You. cook that way to Sebenarnya- make ku suka with Nggak. my noodles. Wow. Kata aku sih udah bisa Masuk royalti ya? Jangan dong. Yuk, nggak lama-lama lagi Detikers ya. Live kita juga akan berakhir ya. Jadi buat yang belum berbelanja ya kan, masih kita kasih waktu sedikit lagi buat lo scan dulu deh si barcode-nya juga ya. Jangan bilang ini bohong karena udah banyak banget yang ngebuktiin bahwa mereka ternyata beneran dapat cashback dari Cash. Benar, bahkan Makanya juga one or some of us. Karena siapa yang nggak mau dapat cashback kan? Gue juga udah Gitu. pernah dapet soalnya, makanya. Jadi kataku mah buruan Betul. check out sekarang. Habis itu screenshot check outnya, bukti pembeliannya. Ya, Kemudian betul. buka detik.com/kusuka atau scan barcode tadi yang ada di depan. Nanti kalau muncul scan lagi. Nah nanti bisa dari situ untuk fill in the blank. Ya. Fill in the blank. Di-upload tuh si bukti Iya. pembeliannya sekaligus juga mengisi formnya, Google Formnya. Nanti bentuknya tuh memang kayak Google Form gitu, Detikers ya. Karena kita memang cuman mencari 5 orang paling gercep. Jadi bukan 50 orang paling beruntung aja, tapi 50 orang yang emang dari awal udah mantangin dan bahkan nungguin. Karena kita sebenarnya juga nggak announce ya kapan kita akan bareng sama Kusuka. Betul. Atau live shopping sama Kusuka It juga. Jadi ini can tuh be kayak surprise anytime. Yeah. gitu. Ya. Tapi jangan sedih karena cashbacknya, periode cashbacknya itu masih bisa kalian dapetin sampai detik sore berakhir. Jadi kalau misalnya kita selesai nanti buat kasih tahu Live ini, shoppingnya. kalian masih bisa tetap check out dan juga mencoba keberuntungan dengan dapetin cashback tadi lewat detik.com/kusuka. Betul, dan tentunya perlu di take notes juga sama Detikers bahwa cashback ini akan diproses maksimal selama 30 hari kerja. Alright. Dan formnya ini dapat ditutup sewaktu-waktu kalau kuotanya itu udah terpenuhi ya. Jadi kalau udah overload, over capacity, Sangat mungkin. Ya Which kan? sangat mungkin. Karena pasti nggak akan ada yang nggak mau dapetin cashback 100% dengan pembeliannya. Jadi don't be late, don't miss it. Karena aku suka, kamu suka. aku suka garingnya tiada Tiada banding. Ya kan? Ya Tidak kan, ya kan? seperti kami yang selalu ada pembandingnya. Wow, bukan banding, kita bandeng. Bandeng. Aku lebih ke yang ini mamput, yang ini enggak. Apa tuh? Bindeng. Nah, apa Kalau lagi aku- dong? Kalau aku orang mana? Orang Bandung. Iya. Apalagi Kita ya? udah kayak gini sekarang mainnya. Kalau orang yang lebih muda tuh apa namanya? Berondong. Nah itu dia. Jauh ya, jauh Iya ya. ya. Ya dah, ya kalau misalnya yang dekat mah cuma aku suka, selalu dia ada di hatiku. Dan tentunya Detikers sekali lagi ya, ini last call before we end the live Go. shopping juga hari ini bersama dengan Kusuka. Jadi buat yang belum ceki-ceki, belum check out juga, yuk ini adalah kesempatan terakhir juga ya. Langsung masuk aja ke detik.com/kusuka ya, cashbacknya 100%.
Kalau ada yang bingung mau rasa apa ya yang bagus ya, rekomendasi dari gue adalah yang enak. Maksud gue kebiasaan orang Sumatera tuh menyamaratakan segala macam adjektif ya. Berarti kalau dulu ada Indonesia bagus? Indonesia enak. Suaranya. Bener. Ya. Termasuk rasa seaweed ini jadi rekomendasi Favorit. buat gue. Iya. Seaweed sama barbecue. Grilled cheese, balado, dan ubi ungu. Plus ayam lada hitam juga. Itu ayam lada hitam itu favorit gue buat di mix sama sate padang tadi. Oh, itu tadi dia rekomendasi dari kita. Walaupun sebenarnya buat detikers yang belum, ini kan Kusuka sebenarnya banyak banget ya variannya. Betul. Menurut gue sih worth to try gitu loh. Kalau who knows ternyata kayak dari rasa-rasa yang tadi kita juga belum cobain semua ya. It is. Saking banyaknya Udah. juga. Udah semua. Udah kan sempat beli yang party pack. Banyak yang banget memang itu udah semua rasa. Ada. Dengar-dengar ada 31 ya kak. Habis itu gue Sama ada rasa membengkak. secret gitu ya, rasa secret. Iya, secret. Yang belum dirilis. Nanti apa tuh namanya, kita akan kembali lagi juga habis ini ya. Yuk. Masih ada keseruan lain ya juga di Detik Sore. Karena katanya ada yang habis ngobrol sama petinggi-petinggi dunia lainnya. Wih, videonya beredar di mana-mana. Abis ini kita akan balik lagi Detikers, tapi jangan lupa kalau misalnya sore-sore lagi lapar, langsung aja konsumsi Kusuka karena aku suka. Kamu suka. Garingnya tiada banding. Abis ini kita ketemu lagi tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka Kusuka. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka Kusuka. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka Kusuka. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Semoga Detikers semuanya masih bisa merasakan kehorean walaupun masih hari Selasa ya. Betul, justru karena masih hari Selasa. Aku akan men-take itu sih, kayak si ucapan hari Selasa, semoga hari Selasanya leluasa. Karena kita butuh keleluasaan yang ada dalam hidup. Gak boleh sibuk terus, kayak Kak Edo nih sibuk terus. Enggak, gue mah niruin Pak Purbaya yang tiap hari ada aja beritanya. Wow, iya. Udah sebulan belum sih? Udah. Baru aja sebulan Baru sebulan sebenarnya. ya, happy monthsary. Happy Monthsary Pak Purbaya. Walaupun sebenarnya juga di tanggal 20 mendatang baru deh kita juga akan happy anniversary ya. Oh iya, happy anniversary 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga iya, betul. Gibran Rakabuming. Yang tentunya juga ini ada salah satu juga yang cukup menarik juga karena kemarin juga Kak Edo abis ngobrol sama Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun. Ya. Iya, Ini nanti ada keterkaitannya gak dengan menjelang 1 tahun anniversary pemerintahannya Pak Prabowo?
Ada, nanti aku ceritain. Nanti Yang diceritain. aku mau ceritain sekarang adalah soal ini Pak Purbaya yang kemarin ramai. Walaupun setiap ramai terus ya. apapun yang dikomentari oleh Pak Purbaya itu ramai mulu. Ramai, oke. Soal family office. Iya bener, katanya. Sebenarnya ngomong soal family office nih udah lama ya digaungin dari zamannya Pak Jokowi juga udah ada tuh wacana ancang-ancang buat mendirikan family office di Indonesia gitu. Tapi memang sampai saat ini belum juga berjalan dan waktu ditanya sama teman-teman wartawan sama Pak Purbaya kira-kira gimana dukungan Kemenkyu gitu. Tapi Pak Purbaya malah responsnya saya belum tahu tuh soal family office gitu. Nggak ada Terus keterlibatan konsepnya juga nggak katanya. tahu dan juga Kemenkyu nggak diikutin katanya juga, jadi nggak tahu. Tapi gue nggak tahu ya konteksnya Pak Purbaya pemahamannya seperti apa sebenarnya family office ini. Apakah memang mendirikan sebuah bangunan atau apa? Keterlibatan Kemenkyu di sana. Yang pasti Pak Purbaya ngomongnya untuk APBN dia nggak ikutin sama sekali, nggak ada kontribusi sama sekali, jadi nggak mau pakai APBN untuk family office ini. I see. Termasuk juga soal kebijakan fiskalnya juga Pak Purbaya belum tahu karena memang dia belum juga tahu soal konsep family office sendiri seperti apa. Nah, mungkin juga sebenarnya nggak cuma Pak Purbaya juga nih yang daripada salah mendefinisikan, tapi juga banyak masyarakat Indonesia termasuk saya Pak ya yang juga belum familiar sama yang namanya family office. Apalagi sebenarnya family office tuh juga ada ininya juga ya, ada Banyak nama ya. lainnya juga Betul. ya. Yang Wealth management consultant. apa gitu? Consultant ya. Ya, gitu. Nah, walk us through apa sebenarnya wealth management consultant atau kenapa istilah yang digunakan tuh adalah family office gitu. Kayak keluarga saya. Juga punya kantor. Iya. Keluarga Cemara. Pengen tahu semuanya, pengen tahu, mendekat ke Wow, sini. sini dibisikin. Telinganya dibisikin. Dari depan dulu, dari awal dulu, kayak what is wealth management consultant and why ini tuh diinitiate udah lama gitu sebenarnya dan how we need it. Jadi backgroundnya adalah di dunia ini Orang kayaknya banyak. Iya, orang kayaknya banyak. Iya. Orang miskinnya juga banyak anyway. Terus di dunia ini itu banyak uang-uang yang berputar di sejumlah negara yang memang diputar tuh cuma buat ngejaga asetnya aja gitu. Dan kecenderungannya adalah dia akan mengalir ke yang punya imbal hasil tinggi, bebas pajak, dan punya keuntungan yang lebih baik gitu daripada di tempat-tempat lainnya. Kemudian ini jadi sebuah pemikiran bahwa uang-uang yang ada di negara-negara lain ini juga pengen dibawa ke Indonesia buat selain daripada menciptakan lapangan kerja juga di sini juga meningkatkan nilai kurs kita juga dan ini juga menciptakan investasi kan anyway gitu, mereka datangin duitnya ke dalam negeri gitu. Nah si uang orang kaya ini pengen dibawa masuk dan dikelola di Indonesia dalam sebuah konsep family office namanya. Jadi dia wealth management yang semacam firma. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya apakah memang perlu ada sebuah bangunan fisik gitu yang dibangun untuk mengelola yang namanya sovereign wealth fund ini. Tapi sebenarnya kita udah punya yang kayak gini. Kayak misalnya kita punya Indonesia National Authorized gitu, INA gitu. Terus kita juga Dan punya ini dikelola sama Danantara. Ya. Oke, now it makes sense. Tapi sebenarnya Danantara juga bisa berperan sebagai itu sebenarnya. Iya, tapi si family office ini lebih ke mungkin dia jadinya ada fasilitas fiskal yang berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi si family office ini kecenderungannya best practice-nya di negara-negara lain, dia bebas pajak. Jadi nggak bayar pajak sama sekali kalau mau masukin atau mengelola duitnya di Indonesia. Jadi nanti duitnya ini akan diputar either itu di pasar keuangan, mau di saham, mau di obligasi, mau di surat utang, pemerintah juga bisa, atau ke real sector juga bisa, ke investasi-investasi proyek-proyek yang ada di Indonesia. Oh, ke real sector berarti bisa. Dari luar negeri utamanya khususnya diharapkan bisa masuk gitu kan, orang-orang super kaya itu banyak banget di luar sana. Yang negara sudah melakukan ini dengan sangat baik itu tuh contohnya seperti Hong Kong. Atau Singapura lah ya, obviously.
Malaysia Iya, juga iya. udah mulai tuh mereka. Nah kita belum mulai-mulai nih, makanya dipengenin ini bisa segera untuk bisa bawa dana-dana dari luar itu yang punya orang kaya ini biar masuk ke Indonesia. Walaupun sebenarnya juga ada kritikan sih soal ini, bagaimana sekarang kan kita penerimaan lagi seret gitu. Ya. Sementara ini kita malah ngasih insentif bebas pajak gitu ke Iya, orang ke ini. orang-orang yang jelas-jelas Masalah hartanya melimpah gitu ya. betul, alias kayak selama ini best practice-nya uang yang dibawa untuk family office ini itu tuh cuma ngalirnya ke sektor pasar keuangan aja, alias dia nggak langsung dirasakan sama masyarakat langsung gitu, sehingga dia tidak ngalirnya ke real sector. Dampaknya tuh nggak langsung jadinya, sehingga apa ya, dianggap terlalu mau muluk-muluk lah mimpinya gitu. Makanya mungkin nggak jalan-jalan juga ya, karena dari kementerian lain ada yang bilang kontra, mungkin dari kementerian ini ternyata pro. Nah ini yang akhirnya kemudian ditanyain sama teman-teman media, gimana nih Pak dukungan dari Kementerian Keuangan soal family office ini. Ternyata Pak Purbaya dengan gayanya yang cowboy itu memberikan pernyataan soal saya emang nggak mau APBN ikut ke sana, saya nggak ngasih karena karena kita fokusnya APBN ini yang bisa benar-benar langsung dirasakan sama masyarakat gitu. Walaupun ya Detikers, si family office ini keterlibatan APBN pun itu memang dia nggak langsung sebenarnya, alias nggak kayak ngasih duit buat bangunan fisik gitu misalnya, lebih ke kebijakan fiskal sebenarnya apa yang pengen dikasih sama Kementerian Keuangan. Tapi gitu. pertanyaannya adalah ketika misalnya nih Pak Purbaya udah kayak bilang ya udah bangun aja pakai duit sendiri gitu, atau apa tuh namanya, pakai ya dana yang dimiliki dana sama dari Den gitu Dewan ya. Ekonomi Tapi Nasional. is it possible for them to build it kayak oh ya udah berarti kalau gitu biarkan ini menjadi urusannya Den aja. Bisa kali ya, karena sebenarnya family office itu juga konsepnya sebenarnya swasta yang mengelola sih. Jadi kayak di luar dari lembaga pemerintah sebenarnya yang mengelola. Jadi ya bisa saja. Dan gue nggak cukup yakin family office ini ada semacam bangunan fisiknya juga gitu. Dia it can be anywhere Bisa gitu. aja Secara juga organik dia bisa terbentuk gitu. Atau mungkin juga bisa badan si family office-nya tuh Di bawah dibuat Den juga mungkin bisa. habis gitu ya tetap di bawah Iya. Den juga gitu. Atau yang lain juga nggak apa-apa, bisa juga gitu. Makanya mungkin kita nunggu Pak Purbaya ketemu Pak Luhut dulu Bener, kali ya. Habis itu belum ngobrol. Gini kayaknya. Pur, kata Pak Luhut. Ya Maksud ampun. gue tuh kan sama-sama ngomongnya gue lo Gue kan. lo, ya, Berdua bener, tuh bener. Obong Luhut sama Pak Purbaya. Kira-kira panggilnya apa? Tetap Bapak atau Opung juga? Enggak dong ya. Lu nih. Udah dilurusin, dibengkokin lagi ya. Bro. Om sih. Ya Opung sih. Bisa jadi bro sih, karena mereka memang bestie. Pak Purbaya dan Pak Luhut. Iya ya, they used to work bukan Iya. they used to sih, kayaknya harusnya pun masih Masih ngobrol saling dan punya bekerja sama, ya. bekerja sama, tapi mungkin in frame atau ngomongin soal ya kan Pak Pur juga baru ya jadi Menteri Keuangannya juga. Betul. Jadi belum ada obrolan soal ini juga ya. Tapi yang jelas habis ini kayaknya ada keseruan dari Kak Eda juga yang akan dibawakan. Like I used to say, kita kemarin baru ngobrol juga, ini ngomongin Pak Purbaya juga ada di dalamnya. Anyway. Nah, Ini udah anyway kelima yang artinya udah harus there langsung we go. cus ya, dikasih tahu juga sama Detikers juga. Ini ada keterkaitannya juga dengan kita yang mau anniversary 1 tahun juga ke pemerintahan yang baru bersama Pak Prabowo. Kemudian juga merefleksi juga dari Komisi 11. Betul, karena biasanya kan jejak pradana nih barengan sama menteri-menteri kan. Nah, kita juga undang juga perwakilan kita rakyat di Senayan, yaitu dari Komisi 11 dalam hal ini yang ngurusin keuangan juga di Kementerian Keuangan. Jadi kita undang kemarin Pak Misbakun untuk wawancara bareng sama kita di sini buat cari tahu seperti apa penilaiannya dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan kita ngomongin juga tuh soal Menq baru kemarin. Seru deh obrolannya, sumpah. Wow, pakai sumpah segala ya. Karena ini Kayak ngobrol. lebih dari
lebih dari 30 menit tuh kita ngobrolnya. Nah, makanya ini sebenarnya perlu disimak juga sama Detikers karena menurutku juga cukup eksklusif juga ya ngobrol langsung sama Pak Bis Iya. Bakun tuh ya. Oke, kalau begitu, jadi setelah ini kita akan kembali lagi. Kak Edo lebih tepatnya akan kembali lagi juga ya dengan sesuatu yang spesial juga di Jejak Pradana ya. Let's go, abis ini ada Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Halo Detikers, saya Eduardo Simorangkir. Selamat datang kembali di Jejak Pradana, sebuah program baru dari Detikcom untuk menjadi wadah strategis komunikasi antara pemerintah dan juga wakil kita di DPR kepada masyarakat tentunya. Membahas isu-isu strategis termasuk soal capaian, progres, tantangan begitu untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Dan kali ini narasumbernya saya senang banget ngobrol kalau sama beliau karena ngurusin keuangan juga di DPR dan selalu kalau misalnya ngobrol sama beliau tuh panjang mestinya penjelasannya, sangat elaboratif. Kita kedatangan kali ini di Jejak Pradana ada Pak Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat datang di Jejak Pradana Pak Misbakun. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih sudah datang kembali ke Detikcom. Ya. Kita kali ini khusus gitu Pak, bahas isu-isu strategis. Ya. Since ini adalah tahun ekonomi yang penuh tantangan Pak Misbakun ya. Pak Misbakun juga selalu berada di Komisi 11 gitu, sudah cukup lama begitu. Kalau misalnya ketemu di DPR tuh pertanyaannya selalu dijawab dengan sangat panjang dan elaboratif gitu Pak Misbakun. Tapi kalau boleh refleksi sedikit Pak, 1 tahun begitu ya sejak kembali menjadi dilantik di DPR begitu. Ini kan 1 tahun terakhir juga ekonomi tantangannya bertambah lagi Pak, makin tinggi lagi gitu. Apa refleksi yang bisa Pak Misbakun share ke kita Pak selama di Komisi 11? Periode 2024-2029 ini saya mendapatkan tugas dan tanggung jawab baru dari Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadi Ketua Komisi 11. Dan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, memberikan saya pesan-pesan yang sifatnya sangat khusus, sifatnya sangat spesifik, bagaimana memberikan penguatan, memberikan peran bagi DPR ini dalam bagian Partai Golkar sebagai koalisi di gerbongnya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Yeah. Sebagai bagian dari kekuatan koalisi dan pendukung pemerintah, tentunya tanpa kehilangan fungsi check and balances, tapi juga memberikan politik karya kekaryaan bagi Golkar, di mana Golkar itu posisinya adalah selalu memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Tentunya memaknai bagi bangsa dan negara itu kan untuk masyarakat luas. Right. Dan itu adalah politik ideologi karya kekaryaan Partai Golkar. Dan pesan itu sangat kuat disampaikan. Makanya ketika saya diberi mandat, diberi amanat untuk menjadi Ketua Komisi 11, kerja-kerja politik berikutnya adalah mengkonsolidasikan apa keinginan besar yang menjadi visi misinya Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden itu dalam mewujudkan janji-janji politiknya dalam visi misi sebagai Presiden terpilih. Dan itu tercermin di dalam apa? Di dalam program yang disampaikan di dalam APBN, di dalam program-program pemerintah lainnya yang harus butuh persetujuan, butuh legitimasi politik. Baik. Tentunya apa yang diusulkan itu kan butuh penguatan, butuh diskusi, butuh beberapa sumbang saran pemikiran. Right. Apa yang terbaik untuk bangsa dan negara yang bisa diberikan oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini, maka DPR memberikan penguatan. Dan rata-rata kita berikan penguatan yang signifikan dan kita berikan persetujuan dalam rangka dukungan politik itu bersifat elaboratif tanpa kehilangan peran fungsi check and balances, tetapi kemudian proses alur politik itu berjalan dan pemerintah mendapatkan legitimasi. Legitimasi politik, mendapatkan dukungan politik, apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu bisa dijalankan demi
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Iya. Jadi meskipun bagian dari koalisi pendukung pemerintah, tapi fungsi check and balances di DPR itu masih tetap jalan gitu Pak ya. Dan balik lagi soal ekonomi, tantangan ekonomi di 1 tahun terakhir ini gitu Pak. Kalau dari teman-teman di Komisi DPR, Komisi 11 DPR yang diwakili Pak Misbakun kali ini, apa catatan kritis mungkin buat PR pemerintah dalam 1 tahun ini yang bisa dijadikan catatan Pak? Catatan terakhir di dalam 1 tahun, Pak Prabowo ini mewarisi 2 episode pemerintahan. Pertama adalah pemerintahan sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Itu kan ada irisan mulai bulan Oktober ketika Pak Prabowo dilantik, di tanggal 20, itu kan menjalankan APBN yang lama. Betul. Dan situasi ekonomi seperti yang disampaikan oleh Mas Edu sebelumnya, bahwa kita menghadapi situasi yang penuh tantangan. Situasi di mana daya beli menghadapi tekanan. Betul. Kemudian pertumbuhan itu juga mengalami tekanan yang sama. Semuanya masih dalam kaitan orang bicara tentang scary effect. Scary effect. Scary effect. Yang datang dari mana? Dari post pandemic COVID. Baik. Entailnya, ekornya ada di sini. Baik. Jadi uncertainty itu kan higher for longer, itu orang membicarakan scary effect dan sebagainya. Itu kan ikutan yang masih berjalan, itu kan harus dirapikan. Baik. Ibarat jahitan, tailoring, itu harus dirapikan semuanya. Ada proses-proses finishing yang memang oleh policy maker harus diselesaikan. Dan itu mau tidak mau harus siapa menguasai detail dan kemudian tahu detail ekonomi ketika detail ekonomi diselesaikan. Contoh sederhananya, tiba-tiba keluar data dari LPS yang mengatakan bahwa simpanan warga kelas menengah Indonesia itu yang tadinya 3,4 turun menjadi 2,5 dan turun lagi menjadi 1,7. Ya kan? Nah, ini kan indikasi apa? Nah, pada saat yang sama ketika tekanan itu datang, pemerintah yang di tahun 2022 memutuskan pertama PPN dari 10% di tahun 2023 dinaikkan jadi 11%, di tahun 2025 dinaikkan menjadi 12%. Nah, situasinya sudah berubah. Ya kan? Pada saat yang sama Bapak Presiden Prabowo mempunyai keinginan menjadi presiden yang ingin dikenang sebagai seorang presiden yang dicintai oleh rakyatnya. Sering saya kutip dan sering saya sampaikan bahwa presiden ingin menjadi presiden yang melihat wong cilik iku gemuyu, orang kecil yang tersenyum. Baik. Lah, artinya apa? Kalau ingin melihat orang kecil tersenyum, presiden tidak mau, bukan tidak mau. Presiden ingin ada relaksasi terhadap kenaikan PPN yang 12% itu. Tekanan pajaknya itu harus Tekanan dikurangi. pajak ini dikhawatirkan akan memberikan tekanan yang lebih berat terhadap terhadap daya beli masyarakat. Sudah daya belinya mengalami tekanan, nanti dikenakan PPN mereka akan mengalami tekanan lebih lanjut. Nah, inilah yang kita dihindari. Nah, situasi detail itu kita ketahui. Dan Bapak Presiden akhirnya memutuskan PPN tetap naik hanya untuk barang mewah, impor barang tertentu yang sifatnya mewah, dan ini tentunya menggembirakan banyak orang. Dan keinginan Bapak Presiden menjadi seorang presiden yang tidak ingin membuat rakyatnya susah itu tersampaikan. Baik. Lah, mengetahui detail seperti ini kan sebuah tantangan sendiri. Lah, kemudian ada situasi bahwa Bapak Presiden harus menjalankan APBN yang pada saat APBN itu disusun, beliau mempunyai keinginan untuk mewujudkan makan bergizi gratis. Betul. Dengan constraint di ruang fiskal anggaran yang terbatas. Nah, bagaimana menciptakan ruang fiskal yang lebih lebar? Maka ada ide mengenai apa? Efisiensi. Mengenai efisiensi. Sebenarnya bukan murni efisiensi. Itu adalah sebuah realokasi. Bapak Presiden ingin efisiensi untuk anggaran-anggaran tertentu, tapi dialokasikan ke tempat yang lain. Baik. Yang lebih produktif. Berarti refocusing anggaran. Refocusing. Intinya kombinasi refocusing, efisiensi, dan realokasi. Baik. Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat APBN lebih produktif. Karena apa? Saya katakan tidak lebih produktif karena Presiden ingin APBN mengedrive pertumbuhan lebih kuat.
Baik. Size, volume tidak berubah, ukuran besaran APBN tidak berubah. Di waktu itu 2025 3.621 triliun, tidak berubah sama sekali, 3. Dan kemudian yang dirubah hanya kementerian ini yang tadinya sekian berkurang sekian dialokasikan ke sini. Sehingga MBG pada saat itu yang tadinya 171 ketambahan 100 menjadi 171. Baik. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Presiden ingin generasi ke depan Indonesia adalah generasi yang cukup gizi. Generasi, ketika Indonesia mencapai generasi emas adalah generasi yang kuat, gizinya tercukupi, dan kemudian bisa menjadi bagian dari generasi yang SDM unggul. Baik, itu bagian dari Astacita yang dijanjikan Pak. Astacita yang diwujudkan Presiden. Di samping hilirisasi mineral, sektor pertanian, perikanan, perumahan, dan kemudian makan bergizi gratis. Belum lagi kemudian pemerintah mengambil policy yang lain, yaitu soal Danantara. Baik. Danantara di mana yang tadinya pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan, digeser menjadi pemegang saham yang tadinya negara dinamakan Menteri Keuangan, dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Itu adalah sebuah pemikiran dari seorang presiden yang ingin bagaimana ide dan gagasannya, visi misinya itu dieksekusi oleh oleh para pembantunya dan dikuatkan dalam aturan regulasi di tingkat undang-undang. Baik. Berarti Komisi 11 melihat apa yang saat ini dijalankan oleh pemerintah itu semuanya masih on the track untuk bisa mewujudkan Astacita tadi. Indonesia itu adalah negara yang sangat tertib hukum. Di dalam sumpah jabatannya Presiden pun, Presiden bersumpah menjalankan undang-undang yang seluruh-seluruhnya. Nah, makanya ketika visi misi Presiden itu diwujudkan, pertama adalah apa? Mewujudkan dalam bentuk undang-undang. MBG diundang-undangkan, Danantara diundang-undangkan, dalam rangka mewujudkan apa? Astacita itu mempunyai platform, fondasi yang kuat dari sisi regulasi, kemudian ketika itu dijalankan, dioperasionalkan oleh institusi dan para pembantu Presiden, mereka tidak ada keraguan. Saya sedang menjalankan apa sih? Nah, saya sedang menjalankan cita-cita visi misinya Presiden yang sudah ada di dalam undang-undang. Yang harus harus direalisasikan. Itu. Amanat konstitusi, Pak ya. Amanat konstitusi. Menarik nih, tadi udah sempat di-mention sama Pak Misbakun soal ekonomi begitu ya, pertumbuhan ekonomi juga. Yang juga bagian dari Astacita juga untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% gitu Pak. Ini kan sebenarnya kalau dilihat-lihat sangat ambisius 8% dengan kondisi fiskal kita yang juga penuh tantangan, terbatas tadi Pak Misbakun sampaikan, juga saat ini dari faktor eksternal juga membuat kita juga punya tantangan yang berbeda-beda seiring waktu. Pak Misbakun melihat sampai saat ini masih on track nggak Pak menuju ke 8% itu, atau ada catatan seperti apa yang ingin disampaikan Pak Misbakun? Pertumbuhan 8% yang ditargetkan oleh Presiden di dalam periode pertama Presiden, yaitu 5 tahun pertama ini, tentunya Bapak Presiden kita ini, Pak Prabowo ini 2024, periode sampai 2029, di awal ya. Berharap ini bisa dijalankan dengan penuh prestasi sehingga beliau mendapatkan mandat berikutnya. Nah, dalam rangka itu tentunya pertumbuhan 8% itu menjadi pertanyaan semua orang, bisa dicapai apa enggak? Nah, banyak menimbulkan perdebatan. Tapi kalau saya ditanya, saya akan menyatakan itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Possible. Sangat possible. Sekarang tergantung bagaimana kita mengoperasionalkan program-program ekonomi itu supaya ini bisa dicapai. Engine-nya dari mana untuk bisa mencapai 8% itu? Ada 2 tools menurut saya. Tools pertama adalah kebijakan fiskal dan kemudian kebijakan moneter. Di tengah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu ada yang namanya sektor keuangan, perbankan, di mana sektor keuangan dan perbankan ini kan adanya di dalam ekspansi kredit. Betul. Perbankan kita tahu yang porsi paling besar dikuasai oleh Bank Himbara. Ini adalah state owned enterprise, betul. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana mereka sebagai agent of development yang bisa mendinamisasi pertumbuhan ekonomi, di samping BUMN besar lainnya seperti Telkom, Pertamina, PLN, kemudian yang lain-lainnya. Lah,
ini diharapkan inilah mereka yang jadi motor penggerak. Fiskal pada satu sisi ini adalah mengatur faktor confidence. Dia akan memberikan kontribusi berapa kepada belanja pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah, ya kan, menjadi belanja pemerintah daerah, dan di sana ada program-program, misalnya program bantuan sosial, terus kemudian program-program negara yang sifatnya populis lainnya, subsidi, misalnya bantuan sekolah, MBG dan sebagainya, dan kemudian moneter. Moneter ini juga memberikan penguatan yang berbeda. Karena apa? Ketika pemerintah mengalami situasi defisit, pemerintah harus menerbitkan surat utang. Ya kan? Surat utang inilah yang kemudian harus dimainkan di pasar uang. Pada tingkat suku bunga berapa dan pada level confidence seperti apa sehingga surat utang ini harus dipilih oleh market. Ya kan? Lah, berapa tingkat suku bunga ini kan dimainkan oleh pada saat yang sama kebijakan moneter itu menjaga inflasi, menjaga daya beli masyarakat. Ketika dia dapat tugas menjaga daya beli masyarakat, itu kan mereka berapa money supply yang harus ada di pasar. Maka pasar. Dan berapa tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik menggunakan uang itu untuk investasi, bukan untuk berspekulasi di ruang-ruang yang tidak produktif. Nah, inilah yang kemudian kombinasi antara fiscal policy dan monetary policy, dan kemudian itu menumbuhkan dunia usaha di mana ekspansinya itu melalui penyaluran kredit dan sebagainya itu ada di tengah-tengah yang namanya industri keuangan, sektor real dan sebagainya. Lah, inilah kombinasi ini. Lah, kalau kombinasi ini dijalankan oleh seorang yang bisa mengorkestrasi di ekonomi dengan baik, saya yakin 8% itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. It's very possible. Sangat possible. Karena dalam sejarah Indonesia pertumbuhan 8% itu pernah dicapai. Dan berlangsung sangat lama. Justru di dalam situasi ekonomi Indonesia itu tidak serumit sekarang. Itu. Dulu kita menghadapi situasi yang lebih rumit, lebih complicated, sederhana tapi complicated. Karena apa? Macam-macam. Kita sekarang ekonominya lebih produktif, pertanggungjawabannya lebih terbuka, stabilitas keuangan lebih baik, stabilitas macam-macam. Dan trust and confidence global kepada ekonomi Indonesia sangat, bayangkan. Jauh berbeda dengan sebelumnya, Pak ya. Kita punya 65% nikel dunia itu supply dari Indonesia. Kemudian 35% produsen batubara Indonesia. Sawit Indonesia lebih dari 40%. Dan itu komoditas yang menurut saya Indonesia sebagai pengontrol dunia. Dan belum lagi emas. Belum lagi karet. Belum lagi mineral yang lain yang Indonesia itu tanah jarang dan sebagainya, timah. Dan ini menurut saya sebagai faktor penggerak pertumbuhan. Sekarang di pintu mana kita akan mengangkat derajat ini? Makanya ketika pemerintah melakukan upaya hilirisasi, itu adalah faktor yang paling tepat. Hilirisasi ini adalah ketika kita punya sumber daya alam, industrinya suruh datang ke Indonesia, dan kita berkolaborasi untuk menghasilkan nilai tambah yang luar biasa, lebih banyak daripada kita mengekspor hanya raw materials yang kita collect dari alam langsung kita ekspor. Dengan kita berjualan raw material seperti itu. Nah, inilah menurut saya hal-hal yang membuat saya optimis, yang mendasari saya mempunyai keyakinan bahwa 8% itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai. Bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, menarik sekali. Tadi juga sempat mention soal mengorkestrasi, Pak. Ini ada satu orkestrator baru yang masuk ke dalam kabinet, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Boleh dong Pak Misbakun share sedikit tanggapannya soal gimana dalam lebih dari 1 bulan sudah Pak Purbaya bertugas begitu melihat Menteri Keuangan yang baru? Saya melihat Menteri Keuangan baru ini sebagai sesuatu harapan baru. Tetapi sebagai harapan baru, tentunya Pak Purbaya juga bagaimana mewujudkan dan merealisasi harapan Bapak Presiden. Karena yang perlu diberikan tekanan kepada seluruh anggota kabinet itu adalah tidak ada visi misi menteri. Yang ada
adalah visi misinya Presiden. Sekarang Pak Purbaya, ya kan, menjadi idola baru, ya kan, menjadi idola baru, dan ketika dia menjadi idola baru bagi netizen Indonesia, bagi masyarakat luas, tentunya ini kan tidak bisa panjang, karena masyarakat menuntut apa? Menuntut kerja yang lebih nyata. Bagaimana? Contoh sederhananya, bagaimana masyarakat terpuaskan dengan kinerja nyatanya. Kita lihat misalnya nanti dalam beberapa bulan ke depan berapa penerimaan pajak kita. Apakah sesuai dengan yang ditargetkan di APBN? Kemudian berapa penerimaan cukai, berapa penerimaan kepabeanan kita, berapa penerimaan PNBP kita. Terus kemudian masyarakat yang umum pasti akan menanyakan di dunia keuangan. Berapa sih growth pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan 5,2 di tahun 2025 itu? Ya kan? Apakah terwujud? Kita bersyukur di kuartal yang kedua, setelah di kuartal pertama tumbuh 4,87%, kuartal kedua kita tumbuh di 5,12%. Dan ini kan memberikan baru. Trajektorinya dari 4,87 terus naik ke 5,12, tentunya harapan kita di kuartal yang ketiga, yang nanti bulan November kita ketahui, itu akan kita ketahui berapa. Lah ini yang akan ditunggu oleh masyarakat. Iya kan? Sebenarnya kan periodenya kan sudah selesai. Kuartal kedua itu kan bulan Juli, Agustus, September. Betul. Cuma datanya akan keluar di bulan November. Ah, September udah selesai. Ya. Nah, kita kan bisa memprediksi akan berapa ini. Para pengamat, para analis, dan para ahli statistik sedang menghitung ini. Berapa sih ini? Secara sektoral mungkin mereka sudah mulai ketemu. Hanya beberapa data yang memang sulit dikolek karena memang terjadi irisan-irisan yang masih berdekatan di bulannya. Antara akhir September dengan awal Oktober. Sehingga irisannya harus dibelah dulu. Tapi orang mulai memperkirakan. Lah ini harus dibuktikan oleh Pak Purbaya. Berikutnya juga Pak Purbaya adalah bagaimana dia ke depan harus bisa mewujudkan visi misinya Presiden, membangun persepsi yang kuat bahwa 8% ini di 2028-2029 bisa dicapai pertumbuhan. Dengan basis 5,2 yang menjadi target APBN 2025. Lah ini bagaimana dia membawa grafik ini ke atas. Lah itu program apa saja. Ada beberapa program dia yang menurut saya memberikan respon pasar yang kuat. Pertama, ya kan? Pertama adalah ketika dia mengucurkan 200 triliun. Silpa yang ada di rekening Bank Sentral, rekening pemerintah di Bank Sentral digeser kepada rekening pemerintah di Bank Mitra yaitu Bank Himbara. Ya. Nah, ada banyak catatan di sana tapi saya nggak ingin memberikan catatan itu. Tapi kalau kita harus berikan, ini adalah respon yang positif. Ada respon yang positif. Langkah yang baik. Langkah yang baik. Berikutnya ketika dia, kemudian ketika ada respon daerah mengenai transfer daerah yang banyak berkurang, dia melebarkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68, sehingga ada tambahan ruang fiskal baru sebesar 51 triliun, dan itu dipakai untuk menaikkan pagu anggaran transfer daerah, naik 51 triliun. Dan itu adalah sebuah respon yang sangat positif. Tapi apakah itu cukup? Nah itu kan pertanyaannya masyarakat. Apakah itu cukup? Nah ini yang itu. Berikutnya adalah bagaimana yang selalu menjadi pertanyaan di akhir tahun bagi warga masyarakat adalah mengenai subsidi. Subsidi. Subsidi ini selama ini selalu berbasis alokasi. Ketika berbasis alokasi APBN selalu habis di tengah jalan. Nah, ketika habis di tengah jalan, sementara belanja yang sudah ada itu habis, bagaimana treatmentnya pemerintah? Menambah lagi alokasi, tentunya ruang fiskalnya sudah tidak ada. Ya kan, ruang fiskalnya. Apakah tahun depan siapa menggunakan treatment kompensasi? Kita nggak tahu. Karena kompensasi ini bukanlah sebuah governance yang bagus. Kalau menurut saya ya, dalam pandangan saya. Karena apa? APBN di tahun berjalan harus dipakai untuk biaya APBN yang tahun berjalan. Karena apa? Kalau alokasi subsidi BBM habis di tahun berjalan, terus dibebankan di tahun berikutnya, dikompensasikan, oh ini enggak Bu, ini menurut saya tata kelolanya harus diperbaiki.
harus diperbaiki. Nah, inilah yang mau tidak mau Pak Purbaya harus membangun sistem baru yang menurut pikiran dia bagaimana sebagai seorang ekonom. Karena saya tahu Pak Purbaya ini adalah seorang ekonom yang menurut saya punya pengalaman yang kuat di market karena dia pernah di Dana Reksa sebagai seorang researcher, peneliti di Dana Reksa, dan dia tahu kondisi ekonomi yang sebenarnya dan tahu angka-angka ekonomi itu seperti apa. Tetapi sebagai seorang researcher, peneliti dengan seorang policy maker itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Itu. Dua hal yang berbeda. Karena apa? Meneliti angka-angka sebagai seorang peneliti, kemudian melihat angka itu dengan arah kebijakannya, itu ketika kita meneliti, kita mungkin berhadapan dengan 2-3 variabel. Betul. Atau mungkin bisa 5, 6, 7, 8, 9 pun juga bisa. Tetapi ketika kita menjadi seorang policy maker, itu ada namanya risiko, ya kan? Risiko-risiko yang harus diukur. Betul. Baik itu risiko politik, risiko keamanan, risiko sosial, dan itu yang tidak pernah bisa diukur oleh peneliti manapun. Karena itu current issue. Itu current issue. Dan harapannya Pak Purbaya bisa menakar risiko yang biasanya yang seperti ini itu intuitif, feeling, dan kemudian apa ya? Dan harus mendengarkan banyak orang. Kira-kira Pak Purbaya orang yang intuitif dan punya feeling yang pas nggak? Harapan saya dia adalah orang yang kemudian bisa berdiskusi dengan banyak orang untuk kemudian intuisi kepemimpinan itu masing-masing orang punya. Tapi bagaimana kemudian mengenrichment, memperkaya, ya kan? Itu menjadi sebuah khasanah sendiri sehingga kemudian pemikiran, ide dan gagasan yang kemudian untuk dalam rangka kehati-hatian dan sebagainya itu kita punya feeling juga. Nah inilah yang harus mau tidak mau kita menjadi bahan diskusi yang menarik ketika kita membicarakan sosok Menteri Keuangan yang baru. Dalam lewat dari 1 bulan ini Pak Purbaya menjabat, rasa-rasanya sudah cukup banyak tuh gebrakan yang dilakukan beliau Pak ya, termasuk juga beliau sebut bahwa cukai rokok mungkin tidak naik begitu, dan kemudian juga PPN begitu, soal PPN juga disinggung, tax amnesty juga. Mungkin dari Pak Misbakun apakah ada catatan kritik soal itu? Saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan soal cukai tembakau, karena ini juga menjadi concern saya sejak lama. Sejak lama. Saya sejak menjadi anggota DPR periode saya yang pertama dan sekarang itu adalah periode saya yang keempat, saya selalu menyampaikan bahwa pemerintah tidak adil terhadap cukai tembakau. Dan Menteri Keuangan sebelumnya, saya nggak tahu dalam rangka kepentingan yang seperti apa, tapi tidak pernah mendengarkan hal yang seperti ini. Tetapi kemudian kita menerima resiko saat ini, yaitu industri yang tadinya inelastis terhadap kenaikan cukai sekarang mengalami tekanan yang sangat berat. Mulai terjadi ada PHK, kemudian mereka mengalami penurunan laba, kemudian kinerja di pasar modalnya menurun dan sebagainya, itu terjadi. Dan apa yang menjadi respon itu Pak Purbaya sangat bagus kalau menurut saya. Tapi ini kan respon harus diikuti. Betul. Nah, kemudian diikuti kemudian kepada moratorium untuk tidak dinaikkan. Nah, tentunya ketika moratorium tidak dinaikkan, itu kan juga memberikan tekanan. Tekanan kepada apa? Penerimaan. Lah, bagaimana layoff-nya? Trade-off-nya? Siap. Penggantinya bagaimana? Karena menurut saya Pak Purbaya ini berpikir bahwa mandatori cukai dalam memenuhi APBN sudah dijalankan. Tinggal bagaimana cukai dalam ekonomi regulation, mengatur ekonomi, menarik kapan itu dia tumbuh tinggi, harus diberikan tekanan, tapi ketika dia di bawah harus diberi genjotan, diberi dipompa supaya naik. Lah, ini dia mulai memberikan apa? Relaksasi. Relaksasi itu apa? Dalam rangka memberikan dorongan dari bawah ke atas supaya industri ini tumbuh. Kalau itu menurut saya fair. Jadi ini timing yang tepat. Ya, timing yang tepat karena apa? Tentunya juga pemerintah menertibkan rokok-rokok ilegal. Rokok-rokok ilegal ini harus diperbaiki. Baik. Karena apa? Ekses dari kenaikan cukai yang berkepanjangan terus-menerus dan memberikan tekanan kepada industri itu berakibat kepada rokok ilegal. Subur di mana-mana dan kemudian pemerintah, Kementerian Keuangan mengignoring itu.
mengabaikan. Dan kemudian masih terpukau dengan statistik yang mengatakan bahwa rokok ilegal masih rendah. Kalau itu disampaikan di DPR, itu seakan-akan tidak menjadi atensi yang penting. Baik. Sehingga kenaikan cukai terus digenjot, yang terjadi ya akhirnya rokok ilegal yang luar biasa. Bahkan yang terjadi adalah orang sudah pada tingkat tidak membayar sama sekali. Akhirnya negara juga yang rugi. Yang rugi negara. Ya. Itu risiko yang harus kita terima. Baik. Ini diskusi kita langsung panas Pak ya. Baru di awal kita padahal. Tapi Pak Purbaya, ada lagi isu di Komisi 11 juga yang hari-hari ini jadi perhatian juga. Soal bagaimana Undang-Undang P2SK saat ini juga sedang direvisi begitu ya. Ini juga inisiatif dari teman-teman di DPR begitu. Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana gitu Pak ke publik. Apa urgensi dari revisi Undang-Undang P2SK ini Pak? Kalau ditanya urgensinya, ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu keluar di tahun 2023 tentang Undang-Undang P2SK. Pertama itu mengenai gugatan, hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi itu mengenai penyidikan di OJK. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai penganggaran di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan amanat dari Mahkamah Konstitusi itu harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Lah itu putusan tahun 2023. Betul. Lah sekarang udah 2025. Benar. Kita harus menyelesaikan dengan segera. Tentunya karena ini adalah sebuah momen politik. Momen politik itu kan tidak datang 2 kali. Kesempatan itu. Nah, pada saat itulah kita kemudian melakukan, walaupun tidak secara komprehensif menyeluruh, tetapi kita melihat mana yang paling urgen untuk diperbaiki. Di Undang-Undang P2SK itu ketika dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada beberapa mengenai fungsi Bank Indonesia, kemudian mengenai aset digital kita, kripto, dan kemudian beberapa hal mengenai OJK, mengenai kewenangan, itu kita perbaiki, termasuk kemudian mengenai asuransi mandat di bidang kecelakaan yang menjadi bidang tugas di Jasara Harja, dan itu beberapa hal kita masukkan dalam item untuk dibahas, dan itu menjadi inisiatif karena mandat perubahan itu diberikan kepada DPR oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga yang saat ini disoroti soal katanya bisa berubah nih atau independensi BI itu Bank Indonesia bisa. Kita tidak merubah independensi BI sama sekali. Bergoyang begitu. Nggak soal bisa. Itu apa yang bisa disampaikan Pak? Saya kaget ketika kemudian pasar memberikan respon seakan-akan kita ingin merubah independensi BI. Tidak ada sama sekali independensi BI yang kita rubah. Kita hanya selalu mengingatkan kepada siapapun, pasal mana yang kemudian independensi BI itu menjadi kita rubah. Itu kita rubah. Kita nggak ingin merubah independensi BI. Kita sadar sepenuhnya bank sentral yang independen. Harus independen. Bank sentral itu yang independen itu adalah sebuah praktek yang berjalan di semua bank sentral di dunia. Betul. Dan DPR menyadari itu. Dan kita menyadari itu. Ya. Yang kita ingin lakukan itu adalah pola relasi antara bank sentral dengan negara. Karena ada presiden sebagai kepala negara, ada lembaga negara seperti DPR sebagai checks and balance, dan itu kan harus diatur. Betul. Itu. That's why ada revisi di situnya. Dan itu harus ada revisi. Dan kemudian yang paling utama, ada konstitusi negara. BI tidak boleh independen sendirian. Di luar tujuan bernegara. Itu. Dia boleh independen di dalam proses, tapi tidak independen di dalam tujuan bernegara. Kalau BI ini independen di dalam tujuan bernegara, ya ini kan nggak jalan ini. Ini Bank Sentralnya Republik Indonesia, mau ngikutin siapa kalau nggak ngikutin konstitusi? Itu. Lah tujuan konstitusi kita apa? Negara kesejahteraan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lah, itu kan tujuan bernegara. Jadi kalau dibilang mempengaruhi independensi BI, artinya itu misleading, Pak ya? Sekarang yang independen mana, yang kita pengaruhi itu yang mana? Oke, Nah, itu yang kita harus sampaikan. Baik. Kalau saya sih terbuka untuk berdebat soal itu gitu loh. Berdialektika soal itu saya terbuka. Siap. Coba bayangkan, yang kita sampaikan itu pesannya sangat kuat. Kita sampaikan adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi, bank sentral di seluruh dunia itu selalu bicara tentang pertumbuhan ekonomi, stabilisasi, dan kemudian penciptaan lapangan kerja. Ya kan? Growth over stability atau stability over the growth. Growth over stability over the growth. Iya, stability over the Ya, growth. harus stabil dulu. Atau kita kemudian growth over stability. Kalau di Eropa itu mazhabnya stability over the growth. Amerika mazhabnya growth over stability. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana, Pak? Kita pilih yang growth. Karena negara kita adalah negara yang butuh pertumbuhan. Baik. Untuk mengangkat harkat hidup derajat masyarakat. Karena kalau kita menciptakan growth, kita akan menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Itu automatically dalam teori ekonomi. Dan harapannya di situ. Karena apa? Stabilitas. Di dalam pertumbuhan itu yang paling utama yang kita bangun adalah investasi. Betul. Ketika kita membangun investasi, akan kita tanamkan uang kita dalam bentuk modal dan sebagainya, penciptaan lapangan kerja terjadi orang punya penghasilan, terjadi spending. Dan ini menggerakkan consumption. Ketika consumption ada, faktor produksi yang lain, kebutuhan household, semuanya dipenuhi. Orang belanja sabun, belanja apa, pabrik ini, pabrik itu. Perumahan dibangun, pabrik AC ada dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya. Itu. Lah itu yang terjadi. Lah kita di politik memilih yang mana? Ya. Pertumbuhan. Growth over stability. Baik. Tetapi pertumbuhan yang tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik. Itu. Balik lagi soal pertumbuhan, Iya. Pak Misbakun. APBN kan juga fungsinya jadi enabler gitu untuk Iya. pertumbuhan ekonomi, Pak ya. Saat ini juga kondisi APBN juga punya tantangan dan juga tekanannya sendiri. Iya. Di saat pemerintah juga punya program-program prioritas yang juga butuh anggaran besar begitu, sementara APBN dihadapkan pada tantangan di satu sisi penerimaan saat ini juga mengalami perlambatan, kemudian juga belanja juga mudah-mudahan ini juga sedang dirapikan sama Pak Purbaya soal bagaimana anggaran ini bisa segera diserap gitu ya. Bagaimana DPR melihat ini semua bisa berkesinambungan, Pak? Artinya APBN masih bisa tetap menjalankan fungsinya gitu. Apa catatannya? Indonesia itu negara besar. Datang ke kita itu masalah itu simultan. Nggak ada single problem, it is coming to us. Satu masalah berdatangan itu dengan rentetan peristiwa dan masalah yang lain. Itu by nature. Biasa kalau saja kepingin jadi hal yang biasa. Dan sangat natural di Indonesia. Dan kita sudah melewati banyak dan sekali kita melewati banyak hal. itu. Jadi kalau kepingin jadi pemimpin di Indonesia, ya harus siap menghadapi situasi itu. Pertama, tantangan kita pasti di pertumbuhan. Ketika kita melihat desain APBN, kita menghadapi situasi APBN di mana defisit itu harus kita atasi. Ya. Karena kita harus spending lebih besar untuk mengangkat pertumbuhan tadi. Ketika kita butuh spending lebih besar, kita menghadapi situasi defisit. Dari mana kita nyari defisitnya, menutup defisitnya? Tentu kita melakukan optimalisasi penerimaan negara. Dari pajak, dari penerimaan negara bukan pajak. Ya kan? Kemudian setelah itu kita masukkan dalam sebuah postur APBN yang besar, kita kemudian membicarakan bagaimana ngedrive ekonominya. APBN sebagai enabler tadi, belanjanya harus dieksekusi. Jangan sampai belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itunya tidak terwujud. Bagaimana kemudian transfer daerah, kemudian di dalam transfer daerah itu ada dana desa, DBHCT, kemudian dana hibah, dana DAU, DAK itu bisa terdeliver ke daerah. Karena apa? Transmisi belanja pemerintah pusat, selain belanja pemerintah pusat harus menjadi belanja pemerintah daerah. Dan ini sebuah persoalan yang rutin, yearly, setiap tahun kita hadapi. Dan kita itu menggerakkan sebuah sistemnya negara.
Dan itu harus dipahami di luar konteks apapun oleh seorang Menteri Keuangan. Itu harus dipahami. Lah sekarang seorang Menteri Purbaya sebagai seorang menteri yang baru, tentunya dia mendapatkan tugas mewujudkan misi-misinya Presiden. Menghadapi situasi APBN yang tumbuhnya masih di rata-rata 5% ini, menaikkan ke 8% bagaimana? Dalam slope yang ada, apa aja engine yang mau dia gunakan? Instrumen engine-nya apa? Pakai oli apa? Pakai bensin apa? Lah yang ada. Lah itu semuanya ada di kewenangan dia. Apalagi Menteri Keuangan juga mempunyai posisi yang diberikan oleh Undang-Undang P2SK sebagai koordinator KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di mana LPS, BI, OJK, dan BI itu dalam kendali koordinasi. Lah, orkestrasinya kan itu. Lah, itu yang tadi saya sampaikan. Dia bisa mengatur dirjennya apa? Fiskal ada di tangan dia, monetary itu dalam koordinasi dia. Sektor real juga dalam koordinasi dia. Betul. Ya kan? Confident level masyarakat, yaitu penjaminan, LPS, dalam koordinasi dia. Lah ini sekarang. Sekarang semuanya ada di Pak Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan. Bagaimana dia menggerakkan dirjen ini? Itu. Lah, it's time to do, not time to talk. Jadi it's time to do something, Pak ya. To do something. Ya. Itu. Dan rasa-rasanya Pak Purbaya bisa apakah kemudian perintahnya itu menjadi sebuah perintah yang efektif diikuti oleh para birokrat? Itu tugas Pak Purbaya. Atau menjadi cuma keluh kesah? Ya kan? Dan gerundelan-gerundelan di media. Itu rakyat nanti akan menunggu. Karena apa? Bulan madu itu hitungannya bulan. Nggak ada tahun madu. Baik. Itu. Jadi singkat, Pak ya? Ya singkat. Makanya. Dan daya ingat masyarakat itu tidak hanya dipukul oleh situasi-situasi media sosial yang sifatnya jangka pendek gitu. Baik. Jadi artinya Pak Misbakun mau menyampaikan bahwa jangan terlena sama apa yang saat ini sedang dirasakan bulan madunya nih, fase honeymoon phase-nya, Pak ya. Honeymoon season-nya itu ada periodisasinya. Jadi mudah-mudahan Pak Purbaya aware akan itu dan termasuk ini Pak, lanjut lagi soal masih dari APBN, bagaimana akhirnya ada kekhawatiran soal bagaimana defisit fiskal kita melebar gitu Pak. Pak Misbakun melihat ini gimana? Saya termasuk orang yang melihat defisit itu sebuah pilihan politik yang mau tidak mau harus kita ambil. Karena apa? Kalau kita tidak mau mengambil resiko defisit, maka kita mengambil sebuah porsi APBN yang menyusut, shrinking, kemudian penyusutan itu tidak memberikan stimulasi terhadap pergerakan ekonomi. Yang menerima risiko siapa sih? Rakyat. Itu. Dan hampir di dalam sejarah negara-negara besar dunia, defisit itu sebuah keniscayaan. Betul. Di dalam teori ekonomi pembangunan, dalam teori ekonomi public sector, yang selama ini banyak buku yang saya baca, defisit itu bukan sesuatu hal yang tabu. Baik. Karena apa? Sepanjang defisit itu digunakan untuk apa? Hal-hal yang produktif. Contoh, ketika kita mempunyai defisit misalnya 600 triliun, 700 triliun, bahkan 1000 triliun pun, sepanjang itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif, pembangunan yang produktif, misalnya dari total APBN 3.800, defisit 600 atau 700 triliun. Terus di antara pembangunan dari 3.800 itu, berapa ribu sekolah kita bangun, berapa ribu kilometer jalan desa kita bangun, berapa ribu jalan provinsi kita bangun, dan berapa kerja yang tercipta. Itu ada padat karya, ada konsumsi yang diciptakan, kemudian serapan tenaga kerja yang sifatnya khusus, terus ada perusahaan yang bekerja dan sebagainya dan sebagainya sebagainya. Multiplier efek itu lah yang memberikan dampak terhadap apa? Perekonomian. Jadi defisit nggak apa-apa melebar asalkan masih comply sama amanat undang-undang. Amanat undang-undang, ya itu. Lah risikonya ya kita suffer.
Sebenarnya defisit itu risiko karena apa? Kita menghadapi situasi yang sulit. Situasi sulitnya apa? Pajak. Kita penerimaan tax ratio kita masih di bawah. Masih rendah. Dan ini penyakit bangsa kita. Indonesia. Karena apa? Kita pernah menghadapi situasi tax ratio kita itu 12,74 di tahun 2004. Tapi kemudian kecenderungannya menurun. Pertumbuhan PDB itu tidak identik dengan pertumbuhan tax ratio. Dan ini anomali di Indonesia. Dan sampai sekarang Menteri Keuangan yang lama itu tidak pernah bisa mencari solusi bagaimana ini bisa diselesaikan. Bisa sinkron gitu Pak Ya. ya? Harusnya secara teori pertumbuhan PDB ekonomi itu diikuti dengan pertumbuhan tax ratio. Tapi ini PDB-nya naik, tax ratio-nya turun. Lah inilah yang harus anomali yang harus dicari. Siap. Lah, saya berharap Pak Purbaya menemukan itu. Baik. Dan kita kalau menurut saya, yang utama menurut saya yang harus disampaikan secara jelas, ketika kita menghadapi tekanan daya beli, Siap. tekanan daya beli, yang harusnya kita perbaiki itu adalah tarif PPN kita. Baik. Bukan malah menaikkan, seharusnya kita menurunkan. Siap. Untuk memberikan apa? Memberikan relaksasi. Bahkan saya mengusulkan stimulus dalam bentuk lain, di mana selama ini bantuan sosial kita itu tertumpu kepada masyarakat dari desil 1 sampai desil 4, desil 5. Desil 6, 5, 6 ini jarang disasar oleh bantuan, bahkan desil 7. Desil 1 sampai desil 4 ini masyarakat miskin, rentan miskin, dan kategori mendekati miskin. Lah, ini yang selama ini disasar. Tapi kelompok masyarakat pekerja kelas menengah yang baru keluar dari zona kemiskinan ini kan juga rentan terhadap turun ke masyarakat miskin lagi. Betul. Contoh, orang-orang manajer kelas-kelas awal, di mana take home pay-nya sudah melewati UMR, ya kan? Mereka sudah bayar pajak, kena PPh pasal 21, tapi take home pay-nya masih tipis. Mereka punya cicilan rumah, punya cicilan motor, kemudian mereka listriknya tidak subsidi, menikmati subsidi dari kendaraan aja. Beli bensinnya dari sini. Harusnya mereka ini harus mulai diberikan sumbangan, disasar oleh bansos yang bentuk lain. Karena contoh, listrik mereka nggak disubsidi. Padahal mereka di kantor sudah pakai AC, di rumahnya pakai AC, pasti listriknya sudah 2.500, 2.700. Yang tidak dapat subsidi. Sudah tidak dapat subsidi. Tapi mereka adalah kelompok kelas menengah yang rentan. Di mana semua penghasilannya itu habis untuk konsumsi, bayar cicilan, dan kebutuhan. Jadi kelas menengah harus dapat tambahan subsidi? Nah, inilah yang harusnya target baru kita untuk memperkuat. Karena apa tadi? Kelompok yang tadinya punya simpanan 3,5 juta sudah turun menjadi 2,4, sekarang turun menjadi 1,7. Nah inilah yang harus makin menyusut. Jangan sampai mereka turun lagi di bawah 1 juta. Saldo akhir tahunnya. Nah ini yang harus itu. Nah ini kalau menurut saya, caranya apa? Ya macam-macam. Mungkin kalau mereka punya cicilan motor, bisa cicilan motornya itu 3 bulan dibantu oleh negara. Di dalam bentuk stimulus. Mungkin cicilan motor mungkin cuma 200.000 atau 200 mendekati itu. Sebulan 300, 6 bulan kita kasih mungkin 1.200.000 itu tapi sesuatu. Bagi mereka. Jadi kayak semacam subsidi bunga gitu Pak? Ya, bukan subsidi cicilan. Oke, subsidi cicilan. Subsidi cicilan. Tapi itu kan juga menggerakkan sektor pembiayaan multifinance. Mungkin juga para ojol bisa menikmati subsidi ini. Dan kemudian ini jadi apa sih bagi mereka? Ini nggak jadi saving bagi mereka. Tapi menjadi belanja. Nah, ketika ini menjadi belanja, ini akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi. Lewat pajak yang hadir dari... Kemudian pajaknya juga kita turunkan untuk mendorong orang tetap mengkonsumsi. Nah, ketika orang tetap mengkonsumsi, sektor produksi kan tetap bergerak. Ini usulan kayak gini udah pernah disampaikan ke... Ya, ini menjadi ruang diskusi kita. Itu. Belum pernah disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan Pak ya? Saya dalam banyak diskusi sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan. Memang rasa-rasanya kelas menengah nih jadi perhatian khusus yang disampaikan banyak orang gitu Pak. Iya. Dari pengamat, ekonom, dari teman-teman di DPR juga begitu. Bagaimana jumlahnya semakin menyusut,
karena mereka nih nggak dapat subsidi, tapi mereka juga tekanannya nggak kalah jauh daripada yang kelas lainnya gitu. Dan somehow ini jadi jurang atau jadi peluang untuk memperlebar jurang antara kemiskinan dan juga kemakmuran tadi, Pak. Gini rasionya jadi makin lebar. Karena gini, kelas menengah ini adalah kelompok paling kuat daya belinya. Paling kuat. Biasanya masyarakat miskin itu kalau dapat bansos dan sebagainya itu langsung hilang aja. Langsung jadi konsumsi. Kelas menengah ini kan mereka selalu punya saving. Di luar saving mereka punya planning-planning yang lain dan belanja yang sifatnya sudah mulai advance. Mereka punya asuransi keluarga, punya menyisihkan untuk tabungannya anak-anak, tabungan hari tua, pensiun dan sebagainya. Lah, kelompok ini yang harusnya mulai kita perhatikan. Kita perhatikan. Karena selama ini mereka adalah taxpayer. Betul. Mereka taxpayer. Beda dengan kelompok yang di bawah threshold PTKP, penghasilannya tidak kena pajak. Mereka disasar terus oleh bansos, tapi mereka kontribusi secara dari sisi penerimaannya, ya bansos kena pajak juga gitu loh. Itu sebagian kena itu kan. Lah ini kan harus bagaimana dengan orang yang levelnya sudah di atas PTKP, penghasilannya kena pajak, pembayaran pajaknya tertib dan sebagainya. Ini kan sudah saatnya kita juga berikan perhatian. Jangan kemudian mereka turun level lagi kepada kelompok kelas menengah yang rentan miskin gitu loh. Lah, mereka harus tetap di floating di kelas menengah gitu loh. Nah, caranya apa? Ya kita intervensi. Intervensi dengan apa? Apa sih kebutuhan mereka? Paling mereka ini kan motor, belum punya pada tingkatan listrik. Kalau listrik, ketika listrik masuk kategori 2.700 tidak masuk itu nggak mungkin dapat. Yang dapat kan 450 sampai 900. Betul. Ya kan? Listrik udah nggak dapat. Nah, dapatnya dari mana? Ya kita itu. Nah, karena apa? PLN sudah mendapatkan dari 400 dan 900. Nah, bagaimana dengan industri multifinance? Lah kita dapatin dari situ. Baik. Itu. Nah, ini Detik membuka ruang untuk diskusi ini kan menjadi pemantik lain untuk bisa menangkap ide gagasan ini. Kan? Benar. Dan rasa-rasanya itu bisa dibahas di sesi selanjutnya tuh nanti Pak. Soal bagaimana menumbuhkan kembali jumlah kelas menengah di Indonesia yang bisa jadi fondasi juga buat ekonomi kita gitu. By the way, terima kasih banyak Pak Misbakun. Waktu kita nggak banyak dan Pak Misbakun juga punya aktivitas lain juga. Tapi terima kasih banyak sudah mau hadir kembali di detik.com. Mudah-mudahan tadi saran-saran dari Pak Misbakun dan juga optimisme yang disampaikan gitu ya terhadap asta cita yang harusnya bisa tercapai nanti di akhir periode ekonomi 8% possible. Sangat possible karena satu pendorongnya MBG, hilirisasi, kemudian perumahan, sektor perumahan itu koperasi merah putih itu semuanya faktor yang mempunyai pumping efek, daya pompa yang kuat. Itu. Lah tinggal how to realize it. Dan kita titip sama teman-teman di DPR untuk mengawal itu semua Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Misbakun. Terima kasih Detikers yang sudah menyaksikan Jejak Pradana kali ini. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Sampai jumpa.